Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, sungguh kasih setia Tuhan boleh dilimpahkan atas kita semua, sehingga kita boleh kembali menghampiri tata hadirat-Nya dan boleh beribadah dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Dan selamat juga yang ada di rumah, kiranya boleh bersama keluarga, boleh mengikuti ibadah dengan baik. Saya percaya kehadiran di tempat ini juga terjadi di rumah tangga mereka masing-masing. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul bersaksi dengan kebaikan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana sinode kita boleh memberikan satu khotbah berseri di mana minggu-minggu kemarin, minggu pertama, kalau kita yang sudah ikut komsel pastinya sudah hafal, pastinya sudah mengerti, mengenal, dan bahkan menjadi berkat. Nah, dalam minggu yang pertama kemarin, hambanya Om John sudah sampaikan bagi kita ini adalah menjadi surat terbuka Kristus. Nah, untuk menjadi surat terbuka Kristus ini, kita dibutuhkan 3 hal, yaitu tetap menjaga hati, dan kuasa Allah boleh menyertai kita, dan juga roh yang menghidupkan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu surat terbuka Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kemudian minggu yang kedua kemarin Pak Pur juga sampaikan tentang pribadi yang misioner. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang misioner? Nah, kemarin di sinode kita diadakan konferensi penginjilan yang sudah kedua kali ini diadakan. Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada ini, Injil Kristus tetap disebarluaskan, sehingga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan hanya oleh karena nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi pribadi yang misioner itu juga apa yang harus dilakukan seperti Rasul Paulus yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, ketika Rasul Paulus mereka mengalami satu perjumpaan bersama dengan Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan kehidupannya untuk menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Selain dia mengalami kepenuhan bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mereka juga mengalami satu keintiman. Nah, kalau keintiman itu menyertai setiap anak-anak Tuhan, maka kasih setia kuasa Tuhan, Roh-Nya yang kudus itu akan tinggal di dalamnya. Sehingga apa? Mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa, baik yang ada di mana? Di luar Pulau Jawa, dimanapun berada. Kuasa Tuhan akan menyertai seperti yang Saulus sudah alami. Puji nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul bersaksi dengan kebaikan. Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di sana berjudul cara hidup jemaat yang pertama. Kita tidak baca di ayat yang 41, tetapi kita akan baca ayat 47-nya 44 sampai ke 47-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka, adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Puji nama Tuhan. Nah, itulah cara hidup jemaat yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-44-nya, di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Puji nama Tuhan. Nah, ini jemaat mula-mula ini disukai oleh semua orang. Puji nama Tuhan. Nah, jemaat ini jemaat yang mana disukai oleh semua orang karena mereka suka berbuat baik. Mereka berbagi dengan yang lain sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Nah, kesaksian mereka itu dengan perbuatan baik sungguh sangat efektif, saudara. Dan melalui perbuatan baik itu, saya yakin dan saya percaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, seharusnya demikian. Nah, sehingga kita boleh menjadi cerminan, kita boleh menjadi teladan, dan bahkan kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang ada ini. Untuk kita bisa melakukan bagaimana prinsip hidup jemaat mula-mula ini mereka bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan baiknya itu. Nah, di sini kita akan mau belajar bagaimana prinsip hidup jemaat mula-mula ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama di dalam ayat yang ke-45 di sana dikatakan, ya bisa ditampilkan. Nah, di sana ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka, ya, harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Puji nama Tuhan. Nah, ini jangan sampai firman Tuhan ini diambil mentah-mentahnya ya saja ya. Jadi saklek gitu ya. Ada kesaksian bagaimana pernah ada rekan jemaat yang ada ini. Nah, pada waktu itu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu akan datang, sehingga apa? Barang miliknya itu dijual semua. Baik rumah sampai dia sampai sekarang nggak tahu kemana ujungnya. Dijual, dibagi-bagikan. Nah, jadi salah, pengertiannya salah, bukan demikian. Jadi apa yang kita miliki itu kita mau berikan, kita mau bagikan untuk siapa? Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, yang semestinya kita bisa menolong, kita bisa melakukan perbuatan baik itu. Amin. Jadi yang pertama yang dilakukan jemaat mula-mula, mereka hidup yang suka berbagi. Kalau kita memiliki hidup yang suka berbagi, saya yakin, saya dan percaya akan ada beban ringan di antara saudara yang kita kasihi, yang mungkin selama ini mereka bergumul dengan kehidupannya, mereka bergumul dengan rumah tangganya dan lain-lain sebagainya. Dia merasa hidupnya ada di dalam kekurangan, hidupnya perlu dibantu orang lain, dan siapa yang harus membantu? Yaitu saudara dan saya. Untuk kita bisa melakukan hal yang baik. Sehingga hidup yang suka berbagi. Artinya peduli satu dengan yang lainnya. Kalau gereja kita memiliki satu visi, menjadi penjaga saudara, ini bukan sesuatu kebetulan, saudara. Nah, kita sudah lakukan berbagai cara dan apa yang semestinya kita bisa lakukan. Apalagi di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang kehilangan daripada pekerjaan. Nah, sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Nah, apakah kita yang ada di sini
tinggal diam begitu saja? Harusnya kita mau bergerak dan bergerak. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita harus mau bersaksi dengan kebaikan kita. Nah, dengan kebaikan yang saudara berikan ini, orang lain akan melihat, oh ini si A, oh ini si B. Atau mungkin di sini ada Pak Gunawan, ada Pak Ahok. Melihat mungkin tetangganya di dalam kesusahan. Apakah hanya cuma melihat saja? Tapi kita harus mau bergerak, melangkah, bersaksi apa? Dengan kebaikan kita. Nah, kalau kita dilihat orang, dilihat tetangga, dilihat saudara-saudara kita acuh tak acuh dan kita cuek, bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Saya beberapa minggu ini di SMS sama istri teman saya. Waktu pertama kali Ciledug, waktu itu Danamon baru berdiri tahun 95. Kalau dihitung-hitung dari hari ini sudah 26 tahun. Nah, kemarin ngirim SMS ke saya. Apa yang terjadi, saudara? SMS-nya itu, WA-nya itu isinya nisan namanya Suratmin. Saya ingat-ingat Suratmin. Ini Suratmin teman saya Danamon. Terus saya bilang, kenapa ini Suratmin? Ternyata Suratmin meninggal. Dia ngasih tahu, ibunya, istrinya ngasih tahu ke saya. Dan dia sampaikan ke saya. Ibunya itu ngimpi. Ngimpinya apa? Apa yang Pak Amos lakukan terhadap suaminya itu dulu pernah melakukan sesuatu hal yang baik terhadap suaminya. 26 tahun yang lalu, saudara, masih ingat kebaikan yang pernah saya lakukan. Saya sampai lupa apa yang pernah saya lakukan terhadap dia. Tetapi apa? Dia sampai apa? Ngimpi-ngimpi saya, saudara. Dia sampaikan waktu itu ketika dia WA saya balas, ini siapa ya? Saya bilang, ini apakah Suratmin orang di Ciledug? Enggak dijawab-jawab, saudara. Baru paginya istrinya telepon saya. Dia minta maaf dan terima kasih. Selama hidupnya dia punya teman namanya Pak Amos tuh. Orangnya baik, bilangnya gitu. Seharusnya begitu, saudara. 26 tahun itu masih lihat dinilai kebaikannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah ada pernah orang yang sudah berpuluh-puluh tahun mendengar mungkin kebaikan yang pernah saudara lakukan? Mungkin tidak seberapa yang saudara lakukan, tetapi bisa membawa berkat, bisa membawa apa? Kehidupan mereka itu selalu mengingat, oh iya, anak Tuhan ini luar biasa. Bukan itu saja, saudara. Saya juga enggak tahu di Lobunta ini, di tetangganya Kusnadi itu, malam-malam kenal juga enggak, saudara. Mungkin dikenalin sama satpam yang ada di lingkungan saya itu. Lingkungan satpam itu kenalnya dekatnya sama saya. Nah, malam-malam, saudara, bapaknya itu sakit keras. Bangunin saya disuruh nganter ke Putra Bahagia karena saya ada mobil. Dan puji Tuhan, saudara, saya bangun dan saya antar tengah-tengah malam itu. Saya enggak kenal orangnya, saudara. Sampai meninggalnya. Setiap kali ibu itu lewat, istrinya lewat, saya juga enggak kenal, enggak apa. Selalu bilang apa? Pak, terima kasih ya atas bantuannya. Saya enggak kenal, saudara. Seharusnya demikian harus kita lakukan. Untuk kita apa? Bisa menjadi saksi atas kebaikan saudara dan saya. Dengan kebaikan itu maka saya yakin dan saya percaya, jiwa-jiwa yang saudara pernah lakukan berbuat baik itu, dia akan melihat bahwa ada terang Kristus, sinar Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita akan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana saudara berada. Puji nama Tuhan. Kita harus berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Terlebih saat pandemi ini, saudara.
Ada begitu banyak orang yang harus kita tolong. Saya senang kalau beberapa hari yang lalu waktu saya khotbah saya sampaikan bagaimana saudara-saudara kita kalau hari Jumat mereka ngasihkan nasi kotak. Ya. Ke pinggir-pinggir jalan sama tukang-tukang becak sama pengemis yang lain. Hari Jumat katanya hari barokah. Tapi kita hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu harinya Tuhan yang baik untuk kita untuk mau bekerja buat Tuhan, melakukan yang terbaik. Amin. Apa yang saudara bisa? Bukan saudara harus kaya dulu baru memberi. Tidak saudara. Apa yang saudara punya. Bukan apa yang tidak ada yang saudara punya terus saudara bisa berikan. Enggak. Yang ada padamu itulah lakukan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua di sini dikatakan hidup yang rukun satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat yang ke-46 bagian A dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Nah, kata bertekun dengan sehati mereka berkumpul ini menunjukkan satu kebersamaan, satu kerukunan, satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita rukun, kita bersama-sama berkumpul sehati, saya yakin dan saya percaya orang akan senang melihat saudara dan saya. Nah, melihat, oh itu kelompok siapa ya? Oh itu ada kelompok Lobunta, Komsel Lobunta. Oh itu ada kelompok sel di mana lagi? Di Taman Kota, itu ada kelompok sel di kota. Itu ada kelompok sel di Harjamukti. Mereka berbondong-bondong, berkumpul bersama bersatu, berrukun di dalamnya. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya sehingga orang itu melihat, wah itu kelompok mana ya? Kok hatinya, mukanya itu berseri-seri. Karena apa? Satu dengan yang lainnya itu saling memperhatikan, saling memperdulikan. Mungkin ada yang lemah, mereka dikuatkan. Ada yang susah, mereka dihiburkan. Mungkin ada yang sakit, didoakan. Sehingga apa? Ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Karena apa? Ada kebersamaan di dalamnya. Kita rukun, kita bersama, kita berkumpul dengan sehati itu, membawa satu dampak yang luar biasa. Karena apa? Satu dengan yang lainnya merasa dibangun. Itu sebabnya saya mengajak dan saya menghimbau bagi saudara-saudara yang belum terlibat di dalam Komsel, datang, daftarkan diri saudara. Terserah saudara mau ikut mau kelompok yang di kota maupun di Harjamukti. Kelompok saya itu ada yang di Jatibarang saudara. Jatibarang di mana-mana. Nah, sekalipun enggak di Lobunta, bersyukur masih ada jiwa-jiwa mau ikut dalam Komsel. Dan kita sarankan untuk juga ikut live streaming. Nah, sehingga waktu kelompok sel itu ada, mereka bisa menyaksikan apa yang menjadi kebenaran firman yang sudah disampaikan. Nah, penting sekali saudara, kita berkumpul bersatu bersama rukun di dalamnya, di sanalah Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat-berkatnya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan memisahkan diri, jangan eksklusif sendiri. Nah, merasa aduh saya enggak mampu, aduh saya enggak punya apa-apa. Jangan gitu saudara. Kita satu keluarga di wadah GBI Raja Wali ini. Saling memperhatikan, saling menjadi penjaga satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang lemah, satu yang lainnya apa? Memberikan kekuatan, semangat. Ada begitu banyak manfaat hidup
dengan rukun bersatu sehati dengan yang lainnya ini. Saya percaya dengan kesatuan ini akan tumbuh jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan. Karena apa? Ada unity di dalamnya. Kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Dengan kesatuan ini, apapun halangannya, apapun rintangannya, tidak ada yang menggoyahkan saudara. Karena apa? Bersatu. Tapi kalau satu dengan yang lainnya curiga, satu dengan yang lainnya ngerasa, waduh gimana, saya nggak diperhatiin. Merasa dirinya kurang diperdulikan. Bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bersehati. Namun kesehatian itu diwujudkan dari apa? Sikap hati saudara dan saya. Apakah saya kuat, apakah saya lemah? Tidak saudara. Apapun kondisi kita, kalau kita mau bersehati di dalamnya, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Kita harus mau berkumpul bersehati sepakat. Saya yakin dan saya percaya melalui kesepakatan bersama, rukun berkumpul di dalam Tuhan itu, ada manfaat, ada faedah yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau Bapak Gembala selama ini mengajak tim penggembalaan, sudah berapa bulan, 4 bulan lebih ya, hampir 5 bulan ya, hampir 7 bulan malah, udah setengah tahun lebih. Dampak dari perhimpunan kita setiap malam itu tidak sia-sia saudara. Kami dari 6 hamba-hamba Tuhan, ada keluarga Om John, keluarga Pak Pur, keluarga Pak Heru, keluarga Pak Edi Jaya, keluarga Pak Edi Subandi, keluarga Pak Amos dan Pak Lukman, 7 berarti. 7 suami istri 14 saudara, dilihat di Zoom. Ditambah setiap hari Kamis ada aktivis. Puji Tuhan, ada progres yang luar biasa Tuhan nyatakan atas pergumulan kita, gereja kita. Kita sudah memiliki 2 ruko dan izin demi izin sudah diberikan. Ini melalui karena apa? Ada kesatuan hati kita, ada kerukunan di dalamnya. Sehati berkumpul bersama-sama. Sehingga jawaban demi jawaban doa itu Tuhan nyatakan sungguh luar biasa. Amin. Itu sebabnya mari kita hidup dengan rukun sehati di dalamnya. Nah, kalau kita hidup rukun dan sehati, saya yakin dan saya percaya kasih Allah itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan saya juga terlalu percaya tidak lama lagi yang atas kita akan bangun, sehingga akan banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga di sini dikatakan bahwa hidup rukun ini merupakan satu kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Bila kita rukun dengan saudara seiman terlebih dan sesama, maka orang-orang akan melihat kebaikan kita, kebaikan tersebut, dan akan menjadi daya tarik yang tidak tertandingi. Hidup rukun merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain yang mengenai kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama bergandeng tangan, satukan hati kita untuk kita bangun kerukunan dari hati, satu hati dengan satu yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian hal yang ketiga di sana dikatakan hidup dengan karakter Kristus. Di dalam ayat yang ke-46b sampai yang ke-47 dikatakan demikian. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Perhatikan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Nah, jemaat mula-mula adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri.
Mereka tulus hati dan kesukaannya bersekutu. Karakter yang demikian dilihat oleh masyarakat sekitarnya dan menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Dan kesaksian melalui karakter itu merupakan bagian dari kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Itulah jemaat mula-mula. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Sampai tadi dibilang apa? Mereka menjual harta miliknya. Untuk apa? Untuk membagikan yang lemah. Nah, mereka itu tidak egois. Dan apalagi yang kaya ini tidak terus memperkaya dirinya. Tidak ingat satu dengan yang lain, tidak melihat saudara-saudaranya, terlebih saudara seiman. Nah, dan terlebih saat mereka memberi, mereka itu memiliki satu ketulusan hati yang luar biasa. Makanya jemaat mula-mula itu disukai banyak orang. Sehingga setiap hari jumlah mereka semakin ditambahkan dan ditambahkan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup memiliki karakter Kristus, yaitu apa? Mereka tidak mementingkan diri sendiri, yaitu dengan tulus hati mereka memberikan untuk orang lain, sehingga disukai banyak orang. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita sebagai jemaat GBI Rawajali, marilah kita mau menjadi saksi, menjadi berkat. Nah, bersaksi dengan kebaikan saudara dan saya. Nah, kalau hal ini kita lakukan, saya yakin dan saya percaya, tidak lama lagi bangku-bangku yang kosong ini akan terpenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Yang akan bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, mari kita semua bersehati untuk menjadi saksinya Kristus. Bersaksi melalui apa? Kebaikan hidup saudara dan saya. Amin. Mau untuk kita bersaksi dengan kebaikan kita? Amin. Mau? Puji Tuhan. Saya yakin kalau kita mau, Tuhan akan menyatakan kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Nanti song leader akan mengajak kita dan para pemain musik untuk maju ke depan, untuk kita akan menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Lagu yang sudah dipersiapkan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Jiwa dan ragaku
Bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah menerima kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami adalah anak-anak-Mu. Kami menerima kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami ada sebagaimana yang kami ada ini. Diberkati, dipelihara. Masing-masing kami sudah menerima kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bicara kepada kami juga, supaya kami mewartakan kebaikan-Mu dengan perbuatan baik kami. Dengan kenyataan kami adalah orang-orang yang pantas dilihat sebagai presentasi Kristus, surat terbuka Kristus yang melaksanakan kegiatan misi kami dan dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Tolonglah ya Tuhan supaya kami menjadi contoh yang baik bagi dunia ini dalam bagaimana kami hidup bersekutu bersama-sama ini. Bagaimana kami ya Tuhan melaksanakan kerukunan di tengah-tengah kami dan menyatakan karakter Kristus melalui kehidupan kami di tengah-tengah jemaat-Mu dan juga di dunia di sekeliling kami. Sehingga di dalam bulan misi ini Tuhan, ada satu perubahan kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dari kehidupan yang menyatakan diri kepada diri sendiri, sekarang kami berorientasi pada misi, sebagaimana juga visi dari gereja kami. Bahwa kami berorientasi pada misi. Tolong supaya kami bisa melakukannya dengan benar di minggu-minggu dan bulan-bulan kemudian. Urapi akan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi akan jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan lawat, Tuhan bekerja, jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, buat Ibu Shirley, satu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong dia, memakai dia dalam pelayanannya, memegang tangannya, menuntun dia dalam satu kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba Tuhan terutama. Agar nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati akan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini telah memberikan persembahannya, yang sepanjang minggu ini telah memberikan persembahannya, baik di dalam peti persembahan di tempat ini, maupun juga yang mereka transfer ke rekening gereja. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan dengan sukacita dan rela ini. Tuhan berkati sesuai dengan janji Tuhan, berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap orang yang memberikannya. Dan kiranya dengan demikian juga Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah pagi ini di multimedia, yang melayani di mimbar, musik, pujian, penyampai firman, yang melayani di depan, Pak Lukman dan istrinya yang menyambut melaksanakan protokol kesehatan. Berkati semua saudara-saudara yang melayani ini. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan limpahnya. Dan kami berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang sebentar juga akan dilaksanakan secara virtual. Urapi akan setiap guru sekolah minggu. Mereka ingatkan anak-anak juga Tuhan untuk mengambil bagian di dalam ibadah secara virtual ini dengan baik. Menjadi berkat pertumbuhan kehidupan anak-anak yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan sembuhkanlah juga saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersyukur bahwa kasus COVID-19 di Indonesia oleh mujizat Tuhan dengan penanganan yang ada bisa sampai kepada tahap yang demikian ini. Tolong ya Tuhan supaya lebih lanjut jemaat Tuhan pun semua pekerjaan di bangsa dan negara Tuhan ini dan semua ibadah dalam jemaat Tuhan bisa berlangsung dengan lancar. Dan kami bangsa kami ini bangkit dari pandemi ini. Gereja Tuhan bangkit dari pandemi ini sebagai pemenang di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Lawat saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah tua, yang sudah lemah. Lawat mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri, dengan kasih karunia dari Tuhan sendiri, tetap berbuah di dalam Tuhan dan dengan mujizat-Mu disembuhkan dan dikuatkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Besertalah dengan kami. Setiap saudara ini, setiap saudara yang mengikuti secara virtual di rumah diberkati dan ditolong oleh Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami. Dan mari saudara-saudara kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara, dan kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara semuanya, persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, yang percaya berkata, amin.